kembali dalam materi pembelajaran daring mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah, mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik, dan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah. Ananda, hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari materi pembelajaran kita satu semester ini, yaitu bagian pelengkap akhir, referensi, dan sitasi. Sitasi itu kutipan, sitiran. Jadi sitasi ya adalah istilah ilmu untuk kutipan. Ya, yang pertama dimulai dengan daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang Anda gunakan dalam penelitian, berbagai jenis sumber informasi tertulis, berbagai jenis pustaka referensi yang diacu dalam penelitian, yang dipakai sebagai kerangka pikir atau tolok ukur untuk membahas dan memecahkan masalah dalam penelitian. Ananda, ketika Anda membuat daftar pustaka, Anda harus melihat sumber-sumber data literatur ya secara benar. Jadi sebenarnya alangkah baiknya Anda mengunggah e-book atau buku elektronik atau kalau bisa ya buku cetaknya. Jadi Anda tidak bisa hanya mengandalkan membaca dari internet saja, tetapi milikilah sumber literatur yang asli. Untuk lampiran itu apa? Memuat data-data keterangan yang berfungsi melengkapi uraian-uraian yang sudah dikemukakan dalam tubuh karangan. Jadi biasanya kalau ada data yang panjang berupa laporan, misalnya laporan keuangan perusahaan X misalnya, kalau dimuat dalam tubuh karangan tentu akan menghabiskan jumlah halaman. Jadi lampiran itu bagian yang panjang-panjang itu Anda jadikan lampiran. Ya, tentu saja format lampiran disesuaikan dengan kebijaksanaan, ya, kebijakan dan kebutuhan penelitian. Kita tidak harus selalu menyajikan lampiran dalam bentuk hard copy, ya, tapi juga bisa melampirkan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik atau soft file ya. Jadi kalau data yang panjang-panjang jangan dimasukkan dalam bab-bab karya ilmiah, tetapi buat sebagai lampiran. Untuk referensi, sitasi atau kutipan, kapan Anda harus mencantumkan data literatur atau referensi dalam kutipan? Yang pertama ya, ketika Anda mengambil kutipan langsung dari suatu sumber, dari buku daras atau textbook, dari artikel dalam jurnal, dari surat kabar, majalah, sumber informasi tertulis ya, atau dari peraturan pemerintah, dari perundang-undangan, Anda wajib membuat sitasi kutipan ya. Ini sudah hukumnya. Kalau tidak mendisplay kutipan data literatur tersebut ya, Anda akan dituduh sebagai plagiator ya. Anda akan skripsimu ditolak karena mengandung plagiat ya, plagiarisme. Yang kedua, ketika Anda memparafrasakan ide tulisan dari suatu sumber tertentu, Anda ya, walaupun ide gagasan tersebut sudah Anda kemukakan dengan gaya bahasa sendiri, versi Anda sendiri, tetap data literatur
harus Anda kemukakan, ya. Jadi jangan pernah kamu mengutip gagasan orang lain, kamu aku sebagai gagasan sendiri. Tidak boleh ya, nanti kamu harus mengulang skripsi. Sedih tidak mengulang skripsi? Sangat sedih ya. Jadi di sini ingat, tidak boleh Anda mengutip walaupun hanya ide, tetap data literaturnya harus ditulis. Ya, harus dicantumkan. Ketika menggunakan gagasan, data dan metode penelitian ya yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak tertentu, Anda pun harus membuat sitasi. Anda pun harus membuat data literatur ya. Pihak-pihak yang melakukannya. Jadi bukan hanya teori ya, Ananda. Kita menggunakan data orang lain pun kita harus mencantumkan referensinya. Kita menggunakan metode penelitian, teknik penelitian pihak lain, kita harus mengapresiasi, menghargai penemuan metode dan teknik penelitian oleh pihak lain itu dalam sitasi. Jadi ingat ya, semua yang kita gunakan bukan kita yang menemukannya, ya. Kita disebut pihak kedua atau pihak ketiga, itu harus mencantumkan sitasi data literatur ya. Itu tanda sikap ilmiah, menghargai karya orang lain. Ananda, apa saja yang Anda kemukakan dalam sitasi? Yang pertama, nama penulis, nama editor atau penyunting, nama penerjemah kalau asalnya textbook berbahasa asing, lalu ada penerjemahnya. Penerjemahnya pun harus kita sebutkan ya. Kemudian juga harus menampilkan data yang lengkap tentang karya yang kita kutip, meliputi judul, kalau artikel dalam jurnal, nama jurnal, volumenya berapa, edisi berapa, tahun terbitnya tahun berapa, semua lengkap ya. Kemudian juga kita informasikan juga ya, posisi teks yang kita kutip itu dalam sebuah karya ilmiah, di mana kita jelaskan. Kemudian nama penerbit dan tahun terbit karya yang kita kutip. Lalu sumber karya tersebut. Misalnya kalau berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, koran, majalah, ensiklopedia, kamus dan sebagainya, tulis ya. Kalau berasal sumbernya dari media elektronik, misalnya e-book, buku elektronik ya, informasi dari internet, dari situs ya, dari laman, lalu dari jurnal daring dan seterusnya, cantumkan. Lalu untuk yang khusus media elektronik, Anda harus cantumkan kapan Anda akses ya data tersebut. Karena kalau dalam konteks media daring itu kadang-kadang sifatnya temporer. Yang kita akses minggu kemarin, pada hari ini kita akan buka lagi, sudah hilang. Jadi tolong ketika membuat referensi sitasi dari media daring, tulis diakses hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, lengkap dengan detiknya ya. Supaya ketika pembimbing Anda atau penguji Anda ketika mengecek data tersebut dari internet, ketika data itu tidak ada, Anda tidak dipersalahkan. Karena waktu aksesnya berbeda antara Anda dan pembimbing Anda atau penguji Anda. Gitu ya. Ibu akan perlihatkan contoh referensi sitasi dari naskah ya, yang berupa buku ya. Nah, di sini Anda pelajari ya, sudah saya beri contoh tata tulisnya.
Misalnya judul harus dicetak dengan huruf miring, setiap unsur harus dipisahkan dengan tanda titik, dan seterusnya. Tolong ini benar-benar dipelajari dan Anda berlatih membuat sitasi dari buku seperti yang ditayangkan dalam slide. Anda pelajari ya, sehingga ketika membuat skripsi tidak salah. Ananda ketika kasus plagiarisme marak ya di kalangan akademik, ketika ibu telusuri mengapa terjadi plagiarisme, apa penyebabnya? Semata-mata ketidaktahuan cara mengutip dengan benar, cara menyitasi dengan benar. Jadi supaya Anda tidak dituduh plagiarisme, ya, plagiator, Anda tolong pelajari ya. Seperti ini, membuat referensi sitasi dari buku, kemudian membuat referensi sitasi dari artikel yang dimuat dalam jurnal daring, ini ada ya, URL-nya ditulis ya, dan seterusnya. Tolong dipelajari. Kalau artikel tidak dicetak dengan huruf miring, tapi diapit dengan tanda petik 2 ya, dipelajari dengan saksama. Referensi dan sitasi dari e-book atau buku elektronik, ini contohnya ya, tolong dipelajari ya. Jangan sampai salah ketika membuat referensi dalam laporan tugas akhir Anda. Lalu referensi dan sitasi dari surat kabar majalah ya. Tentu saja harus ditulis ya. Kalau majalah surat kabarnya dari internet, tentu saja Anda harus tulis ya URL-nya dan seterusnya. Kemudian referensi dan sitasi dari CD-ROM atau DVD-ROM seperti ini, baca dengan cermat ya. Jadikan yang ibu tayangkan ini jadikan pedoman penulisan Anda ya. Nah, Ananda, materi terakhir menjelang UAS, ujian akhir semester, telah ibu sampaikan ya. Mohon dipelajari. Anda harus belajar secara mandiri, terutama dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oleh sebab apa? Tanpa berlatih, tanpa praktik membuat daftar pustaka, membuat lampiran, membuat referensi atau sitasi, Anda akan gagal menulis ya. Jangan coba-coba ya, berlatih terus supaya benar tulisanmu dan Anda bisa menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik dan sempurna. Kiranya materi terakhir ini bermanfaat. Jika ada yang tidak paham, tolong hubungi ibu. Ibu akan menjelaskan dengan detail. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.